Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso. Saya di sini mewakili kelompok korupsi untuk menjelaskan tentang bagan kami. Di mana bagan kami berjudul Pandangan Masyarakat Terhadap Korupsi yang Terjadi di Pemerintahan Stabat. Di mana di sini konsepnya judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, pembahasan dan kesimpulan. Di sini rumusan masalahnya bagaimana pandangan masyarakat Stabat tentang bansos yang diberikan oleh pemerintah Stabat. Apakah sudah tepat sasaran? Lalu yang kedua, apakah bansos yang diberikan berdasarkan nominal yang diberikan oleh pemerintah atau terdapat potongan terhadap oknum tertentu? Dan yang ketiga, bagaimana cara masyarakat Stabat mencegah korupsi di pemerintahan Stabat. Tujuan penelitian ingin mengetahui tentang pandangan masyarakat tentang bansos yang diberikan oleh pemerintah Stabat, apakah sudah tepat sasaran. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah bansos yang diberikan oleh pemerintah Stabat sesuai nominal yang diberikan oleh pemerintah atau terdapat potongan oleh oknum tertentu. Dan yang ketiga, ingin mengetahui tentang upaya masyarakat Stabat mencegah korupsi di pemerintahan Stabat. Di sini kami dapat menyimpulkan yang pertama, pandangan masyarakat bahwa bansos itu tidak tepat sasaran. Malah yang mendapatkan bansos justru orang-orang yang mampu dan memiliki harta yang mencukupi. Dan yang kedua, di sini untuk nominal bansos, mereka mengatakan masyarakat bahwasannya nominal yang diberikan sesuai oleh nominal yang diberikan oleh pemerintah dan tidak ada potongan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Dan yang ketiga, di sini ingin mengetahui tentang upaya masyarakat Stabat mencegah korupsi di pemerintahan Stabat. Di sini kami mengetahui upayanya yaitu masyarakat harus pintar-pintar memilih pemimpin, di mana mereka mengatakan bahwa setiap calon-calon DPR maupun presiden tertentu, oknum-oknum tertentu memberikan sejumlah uang ataupun benda agar mereka terpilih. Justru mereka tidak memilih karena takut akan terjadinya korupsi jika dipimpin oleh oknum tersebut. Lalu metode penelitian, di sini kami melakukan metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Terus masuk ke pembahasan. Pembahasannya secara umum, pengertian korupsi. Korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Kesimpulannya di sini, setelah melakukan penelitian dengan melakukan sistematis mini riset, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan antara lain korupsi adalah perbuatan memperkaya diri. Faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi baik berasal dari dalam diri pelaku maupun ada kesempatan. Lalu yang ketiga, bentuk-bentuk korupsi di kota Stabat antara lain merugikan uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan. Sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok mudik ingin bertanya, dari penelitian yang telah kalian lakukan, coba kalian jelaskan apa pandangan masyarakat di Kota Stabat tentang korupsi itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pusbidang Sari, perwakilan dari kelompok UMKM. Pertanyaannya, menurut kalian apakah biaya korupsi diukur dan berikan salah satu contohnya? Ya, terima kasih. Kalau pada
masyarakat dan bagaimana cara mengatasinya agar korupsi hilang dari Stabat. Sekian dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Saya meminta sedikit waktu untuk menjawab semua pertanyaan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kaitan. Yaitu pertanyaannya, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, apa pandangan masyarakat Kota Stabat tentang korupsi? Jadi dari hasil penelitian kami tentang korupsi yang ada di Stabat itu, masyarakat berpandangan mereka acuh tak acuh. Mau ada yang korupsi mereka ya kawa salah, begitu. Ada juga kami sempat menanya, apakah korupsi bisa menyebabkan kemiskinan bagi masyarakat Stabat? Begitu ada yang menjawab, salah seorang masyarakat menjawab, menurut saya korupsi itu tidak bisa menyebabkan kemiskinan. Jadi kemiskinan itu terjadi kalau masyarakatnya nggak mau kerja, nggak mau usaha. Jadi intinya di sini masyarakat Stabat itu acuh tak acuh, sebagian acuh tak acuh dan sebagian ada yang berkata sangat peduli bahwasanya mengapa orang-orang yang mencalonkan diri itu yang menjadi DPRD atau orang-orang yang telah melakukan korupsi, kenapa harus mencalonkan diri jika ujung-ujungnya melakukan korupsi. Jadi itu yang sebagian masyarakat yang peduli tentang korupsi. Jadi mereka prihatin. Jadi gimana Kaitan? Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok UMKM untuk kelompok korupsi. Menurut kalian, dapatkah biaya korupsi diukur dan berikan salah satu contohnya? Ini menurut kami kan, menurut kami biaya korupsi itu dapat diukur. Karena apa? Kalau nggak bisa diukur, kita nggak bisa tahu korupsi itu kapan terjadinya. Jadi gini, Maksudnya itu diukur berapa biaya nominal yang dikorupsikan? bisa. Jadi yang berita-berita itu kan menjelaskan misalnya seperti kasus Sambo ataupun apa kan situ udah jelaskan sekian nominal yang dikorupsi, itu aparat pajak sekian triliun yang dikorupsi, itu kan nominal. Jadi nominal korupsi atau biaya korupsi itu dapat diukur. Mana bilang? Tapi kan belum tentu valid atau tidak? Ya tentu valid, itu kan udah diberitakan. Udah diberitakan, itu udah ada bukti juga gitu. Enggak usah jauh-jauh lah. Kita yang mama kita nyuruh kita belanja, terus sisa kembalian tadi 5.000. Kita bilangnya sama mama kita, "Mak, pas duitnya." Kita korupsi berapa? 5.000 kan? Itu dapat diukur biaya korupsinya. Saya korupsi 5.000 dari uang belanja yang disuruh mak saya. Gitu. Ya. Gimana Dila? Lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari Khairi. Pertanyaan dari kelompok penangkapan remaja untuk kelompok korupsi. Apakah korupsi dapat menyebabkan kemiskinan kepada masyarakat dan bagaimana cara mengatasinya agar korupsi hilang dari Stabat? Itu kalau dibilang bisa mengakibatkan kemiskinan sih enggak, karena kemiskinan seseorang itu terjadi kalau orang tersebut nggak mau usaha. Terus bagaimana cara menghilangkannya? Itu kalau kita udah jadi pemerintah, kalau kita punya jabatan, kita baru bisa mengatasi korupsi. Oke, Khairi gimana? Wah. Sangat bagus, Kak Budi Satria. Gila, Bapak. Sekian dari jawaban saya. Jika ada kata yang salah saya mohon maaf, dan jika ada kata yang kurang dimengerti bisa di-searching lagi di Google. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.